Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita membacakan teks Pancasila terlebih dahulu. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ella, Hadir. Laili, Hadir. Umi. Oke, masuk semua ya pada hari ini? Masuk. Sekarang Ibu tanya, materi kemarin kalian masih ingat gak kita belajar tentang apa? Sinonim. Kalau sinonim itu apa? Kalau antonim? Oke, ternyata kalian masih ingat ya materi minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian buku. Apakah kalian ada tahu? Buku. Apakah kalian sudah ada yang tahu bagian-bagian buku? Belum? Ada di sini. Oke. Tengah. Kalian di sini pasti semua sudah belajar tentang membaca buku ya? Ya. Kita baca buku. Oke, Mbak Eva suka belajar buku? Ya. Pintar sekali. Nah, selanjutnya kita belajar tentang materi ini tujuannya yaitu untuk kalian bisa mengetahui, mengidentifikasi, kemudian menunjukkan contoh-contoh bagian buku dengan tepat. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4 kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2, dan 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Di sini Ibu akan memberikan kalian kepada setiap kelompok memberikan satu buku. Nah, nanti coba kalian lihat ya di dalam buku itu ada apa saja. Sekarang anak-anak coba ini kalian coba kalian amati. Nah, macam-macam buku kan ada banyak sekali ya. Ada yang fiksi, ada juga non fiksi. Bu, Apa ya? fiksi itu apa? Non fiksi itu apa? Oh iya, apakah kalian sudah ada tahu buku fiksi itu seperti apa? Oh. Nah, buku fiksi itu buku yang isinya tentang khayalan. Kalau non fiksi itu buku yang tentang nyata. Nah, contohnya kalau fiksi itu seperti dongeng, kemudian novel. Kalau non fiksi itu buku pelajaran, kemudian juga biografi atau buku panduan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian buku. Nanti kalau ada materi yang penting, kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama, bagian-bagian buku itu ada sampul. Nah, sampul adalah hal yang pertama yang kita lihat dari sebuah buku. Biasanya sampul itu berisi tentang menggambarkan isi cerita dalam bentuk visual. Coba kalian lihat di bukunya. Ada sampul. Nah, sampul itu ada gambar sebuah ilustrasi. Nah, itu menggambarkan semua isi buku. Nah, selanjutnya, bagian sampul buku itu memuat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul buku. Coba dari kelompok 1 kira-kira judul bukunya apa ya? Trik memikat dan mempengaruhi lawan bicara. Oke, kemudian nomor 2 ada nama penerbit. Di mana ya, Bu? Bu, di mana, Bu? Ini ya anak-anak nama penerbitnya. Oh. Ya, nama penerbitnya ada di sini. Ini judulnya dan ini nama penerbitnya. Kemudian yang ketiga nama penulis. Nah, dari kelompok 2 kira-kira siapa ya nama penulisnya? Abdul Rosid. Betul.
betul. Kemudian yang keempat itu ada ilustrasi. Nah, ilustrasi itu di bagian sampul itu ya anak-anak. Gambarkan yang visual. Kemudian halaman pendahuluan buku. Nah, halaman pendahuluan buku itu juga sangat penting disertakan dalam sebuah buku. Nah, karena memuat informasi penting seperti halaman hak cipta, halaman daftar isi, halaman pengantar penulis, dan isi buku. Nah, ini anak-anak contoh gambarnya. Hak cipta itu seperti ini. Di sini ada tulisan hak cipta siapa ya? Yang menuliskan. Kemudian daftar isi. Nah, coba kalian lihat daftar isi di buku kalian masing-masing. Ada nggak daftar isinya? Ada. Nah, daftar isi itu memuat halaman buku ya. Oke. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar ini berada di awal. Nah, ada semua kata pengantarnya? Ada. Nah, selanjutnya yaitu isi buku. Nah, isi buku itu yang menceritakan dalam sebuah isi buku yang ini masing-masing ya. Selanjutnya yaitu halaman penutup buku. Nah, meskipun isi buku itu telah selesai, kita tuh tidak bisa melewatkan bagian halaman penutup buku. Nah, penutup buku ini juga sangat penting karena di dalam penutup buku itu mencakup referensi atau daftar pustaka. Ayo coba dilihat, apakah ada daftar pustakanya? Ada. Kemudian ada glosarium dan biodata penulis. Biodata penulis ini itu biodata seseorang yang telah menuliskan buku tersebut. Nah, ini contohnya daftar pustaka itu seperti ini ya anak-anak. Coba dilihat di bukunya masing-masing. Ya. Ada ya, glosarium. Kemudian biografi penulis. Nah, kemudian ada juga sampul belakang. Nah, ketika kita akan membaca buku, biasanya kita tuh juga melihat sampul belakang buku. Nah, sampul belakang buku itu berisi tentang sinopsis isi buku dan alamat terbit. Nah, sinopsis itu merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang memberikan gambaran terkait isi buku. Apakah kalian hari ini ada ditanyakan? Tidak, sudah paham semua? Di dalam buku tersebut sudah lengkap apa belum? Lengkap. Oke. Selanjutnya, coba dikembalikan terlebih dahulu bukunya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan membagi. Bentar, ibu akan tanya dari sampul buku ada apa saja? Ada judul, alamat terbit, terus kemudian yang halaman pendahuluan itu ada apa saja? daftar isi, kata pengantar, isi buku, betul. Kalau halaman yang terakhir, apa halaman penutup itu ada apa saja? referensi, daftar pustaka, Satu lagi apa? Biodata penulis. Oke. Kalian sudah paham apa belum? Sudah. Selanjutnya, kalau sudah paham, ibu akan membagi kalian menjadi sebuah kelompok. 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2, 1, 2, 3 kelompok 3. Kelompoknya ini berubah ya teman-teman, adik-adik, anak-anak. Tidak sama seperti kelompok yang awal. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah lembar kerja soal. Nah, nanti kelihatan apa tidak? Kelihatan. Nah, di sini nanti kalian akan pasangkan. Nah, cover itu apa, penulisnya itu apa, nanti kalian kerjakan, kalian pasangkan ya. Ya. Udah dipahami, sudah paham? Ya. Oke, sekarang dibagikan terlebih dahulu. Ayo dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi, duduk saling mencontek ya. Kelompok 1. Ayo kelompok 2 bagaimana? Bisa. Kelompok 3 sudah? Sudah. Ditulis kelompoknya masing-masing ya. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan kepada ibu guru. Apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, di sini ibu akan meminta satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kerjanya. Ibu minta untuk kelompok 1 maju ke depan. Silakan kelompok 1.
dibacakan? Bagian-bagian buku, cover, bagian depan buku, penulis itu orang yang menulis buku, Penerbit itu perusahaan yang menerbitkan buku. Ilustrasi itu gambaran isi buku. Terus jumlah halaman itu banyaknya jumlah halaman buku. Oke, apakah jawaban dari kelompok 1 benar? Benar. Kasih tepuk gojek terlebih dahulu. Tepuk gojeknya gini ya anak. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Bisa? Bisa. Tepuk gojek. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabungkan. Kucuk. Jempol kanan, jempol kiri digabung jadi 2. Kanan kiri kasih kucuk. Tangan kelompok 1. Balik kembali. Nah, anak-anak, untuk mengevaluasi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mempunyai media pembelajaran papan-papan bagian buku. Nah, di sini nanti Ibu akan meminta perwakilan 4 anak untuk maju ke depan untuk mengerjakan bagian-bagian buku. Nah, di sini nanti Ibu minta kalian untuk menarik benang satu ya. Nanti di sini tuh ada sebuah soal. Nah, soalnya itu seperti penulis, judul buku. Nah, nanti Ibu jawabannya itu Ibu kasih begini. Dan nanti jawabannya itu kalian mencari di buku ini ya, anak-anak. Ya. Oke, sekarang perwakilan 3 anak maju ke depan. Saya. Oke, ayo. Maju. Nanti 3 anak ini ya. Nanti Ibu bagikan satu buku terlebih dahulu. Nanti kalian menarik benang, kemudian kalian tulis jawabannya di sini. Paham? Paham. Nah, sesuai dengan buku yang kalian pegang. Oke. Ayo silakan menarik. Penariknya 2 aja ya, Bu. 1 dong, nanti teman-teman yang lain gak kebagian. Oke, sebentar ya. Di sini dulu Mbak Ella. Ayo Mbak Junis. Oke. Dua aku. 1 saja, nggak boleh. Nanti temen yang lain nggak kebagian loh, kasih ya. Ini ya Mbak Junis. Selanjutnya Mbak Umi. Ayo ambil 1. Oke. Nah sekarang coba baris dulu di sini. Ada buku papan. Baris 1 persatu. Oh gini ya. Bentar ya. Sekarang Mbak Ella mendapatkan apa? Judul. Nah, judul. Kira-kira judul yang ada di buku ini tuh apa? Trik memikat dan mempengaruhi lawan bicara. Oke, sekarang ditulis bagian judul. Oke, sudah. Sekarang di sini dulu. Kemudian Mbak Junis. Mbak Junis dapat apa? Halaman. Nah, kira-kira ada berapa halaman yang ada di dalam buku ini? Ada 228. Oke, silakan ditulis di bagian halaman. Oke, selanjutnya Mbak Umi dapat apa? penulis. Nah, kira-kira penulis dalam sebuah buku ini tuh siapa? Coba ditulis. Kak Genki. Oke. Oke, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar tentang apa? Bagian buku. Bagian depan ada apa saja bagian sampul? Ada ilustrasi, ada penerbit, sama penulis. Apakah pembelajaran hari ini mudah dipahami? Mudah sekali. Apakah senang mendapatkan gift dari Ibu Guru? Senang. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan, kalian akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Nah, kalian pelajari di halaman 54 ya anak-anak. Dan pelajari dan kalian baca. Kemudian, tugas minggu depan yaitu kalian Ibu suruh untuk membaca satu buku dan tentukan bagian-bagiannya ya. Ditulis di buku masing-masing, nanti dikumpulkan di meja Ibu Guru. Ya, oke. Selanjutnya, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Saya akhiri itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.